Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alisha Renata Syakirani dengan NIM J0414241013 dan hari ini saya izin untuk tidak mengikuti pelatihan audit dikarenakan terdapat event di Jakarta yaitu Learning Space Online dari Pondisa. Saya dari Direktorat Info dan saya akan menjelaskan apa itu definisi audit. Jadi audit adalah pengumpulan dan penilaian bukti atas informasi secara sistematis, tingkat kesesuaian informasi versus kriteria yang telah ditetapkan. Jadi mereka itu audit ini harus sesuai informasinya dengan kriteria audit yang sudah ditetapkan. Lalu harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan independen. Jadi memang harus dilakukan oleh orang yang terpercaya dan juga kompeten. Karena audit itu sangat amat penting karena itu merupakan bukti dan hasil kesesuaian atas informasi yang ada di LPJ, SPJ dan lain sebagainya. Lalu untuk proses kegiatan audit sendiri itu ada terdapat informasi yang diverifikasi dibandingkan dengan standar atau kriteria. Yang kedua, bentuk informasi. Jadi bentuk informasi ini tuh bisa berupa dokumen, laporan, catatan atau formulir-formulir yang menyiratkan fakta atau kondisi atas kegiatan yang dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada bukti atau evidence. Nah ini tuh penting banget ya. Jadi kayak bukti ini tuh bisa berupa data atau komunikasi tertulis pihak ketiga atau hasil observasi atau pengakuan dalam berita acara. Lalu yang selanjutnya definisi audit internal. Nah, yang pertama, memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap pengendalian yang terpasang. Yang kedua, lebih diarahkan memastikan efektivitas pengendalian internal yang ada di dalam suatu kegiatan operasional. Dan yang ketiga, fungsi penilai independen atau memeriksa dan mengevaluasi kegiatan dalam organisasi dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Kemudian, masih dalam definisi audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan layanan asuransi dan konsultasi, memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Jadi audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, terus mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, control, dan governance proses. Terus aktivitas asuransi dan advisory ini memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Kemudian independensi dan objektivitas. Dan pendekatan sistematis dan juga teratur. Control based audit ini seperti risk based audit. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari audit sendiri. Apa sih tujuan audit? Oke, jadi yang pertama adalah tingkat kesesuaian sistem manajemen dengan kriteria yang relevan. Seperti yang tadi udah dibilang, jadi audit itu harus sesuai dengan kriteria yang juga relevan. Lalu yang kedua itu ada kecukupan sistem pengendalian internal, terus kemampuan dan efektivitas sistem manajemen dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, kinerja sistem manajemen berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomi. Dan yang kelima, identifikasi aspek sistem manajemen yang potensial untuk ditingkatkan. Kemudian, prinsip-prinsip audit. Yang pertama, ada integritas. Yang kedua, ada penyajian yang objektif. Jadi benar-benar harus objektif, tidak boleh berdasarkan subjektif atau menurut opini atau pandangan. Harus sesuai fakta dan kebenaran yang ada. Lalu kerahasiaan. Jadi harus menjaga kerahasiaan yang kayak nggak boleh bocor atau lain sebagainya. Yang keempat itu ada profesionalisme. Terus yang kelima itu independensi. Harus independen, nggak boleh kayak karena orang lain jadi kayak gimana gitu, ngebantu orang lain atau kayak gimana, itu nggak boleh, harus independen. Terus dan yang keenam ini tuh ada pendekatan berdasarkan bukti, karena yang seperti dibilang berkali-kali tadi, bukti dalam audit itu sangat amat penting. Kemudian yang selanjutnya ada jenis penugasan audit. Audit umum itu ada audit atas laporan keuangan, ini dilakukan oleh auditor eksternal. Kemudian audit kepatuhan dan audit operasional. Lalu ada audit khusus. Audit khusus ini audit kecurangan atau fraud, terus ada audit komprehensif dan audit atas permintaan.
Lalu tugas dan wewenang KAM. Nah, tugas dan wewenang KAM itu yang pertama melakukan penelaahan atas laporan pertanggungjawaban, kemudian melaksanakan audit sederhana atas kegiatan dan keuangan, kemudian menyampaikan rekomendasi perbaikan. Lalu ada kode etik anggota KAM. Yang pertama adalah integritas, yang kedua independensi, yang ketiga sikap profesional dan menghindari konflik. Kemudian agenda 2 pelaksanaan audit. Itu ada perencanaan audit, lalu pelaksanaan auditnya, lalu pelaporan hasil audit tersebut, dan yang terakhir itu adalah tindak lanjut hasil audit. Nah, dari perencanaan audit, tadi kan pelaksanaan, sekarang perencanaan. Kalau perencanaan ini yang pertama penentuan objek audit, lalu pemahaman organisasi, identifikasi risiko, dan juga program audit. Kemudian perencanaan penugasan. Rencana audit atau program kerja audit atau audit program dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam PKA, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Auditor perlu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian internal, ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan atau abuse. Kemudian auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan audit. Penyusunan program kerja audit. Sarana pemberian tugas kepada tim audit, sarana supervisi berjenjang mulai ketua tim sampai dengan penjamin mutu, lalu sarana untuk kendali mutu audit, pedoman kerja bagi auditor saat audit, landasan untuk membuat ringkasan hasil audit. Kemudian penyusunan program kerja audit. Yang pertama ada sasaran audit, itu ada kinerja dan tujuan tertentu. Kemudian ruang lingkup audit, audit kinerja meliput aspek keuangan, operasional audit. Audit akan memeriksa dokumen, catatan, laporan, aset maupun personal analis. Terus habis itu ada metodologi, yaitu langkah kerja seperti analisis, observasi, inspeksi, verifikasi, trace, konfirmasi, dan sebagainya. Kemudian alokasi sumber daya, auditor, waktu, dan dana. Nah, penguasaan kertas kerja audit. Pertama adalah kepemilikan KKA. KKA adalah hak milik instansi auditor. Auditi tidak mempunyai hak atas KKA meskipun berisi data atau informasi tentang auditi. Ia seorang pun mempunyai hak untuk memeriksa KKA kecuali dengan digunakan oleh pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Kemudian ada kerahasiaan KKA, jadi KKA ini bersifat rahasia terhadap auditis maupun pihak ketiga. Kemudian KKA oleh pihak kejaksaan kepolisian harus sesuai. Lalu ada juga prinsip pengelolaan KKA. Jadi KKA ini tidak boleh ditinggal sehingga pihak yang tidak berkepentingan bisa menelaahnya. Kemudian di luar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang, KKA harus disimpan dalam keadaan terkunci. Lalu dokumen yang bersifat rahasia harus disimpan dalam keadaan terkunci. Lalu penyimpanan atau dokumen yang sifatnya sangat sensitif atau itu harus menggunakan lemari dengan kunci, pengaman, atau kombinasi. Jika terdapat indikasi mengenai kecurangan, auditor mungkin saja dapat mengambil manfaat dengan membahas hasil auditnya dengan pegawai instansi yang diaudit. Lalu ada alur tersusunnya LHA. Jadi yang pertama itu yang tadi KKA, kertas kerja audit, kemudian simpulan KKA, lalu draft naskah hasil audit, tanggapan auditi, dan yang terakhir LHA atau laporan hasil audit. Lalu yang kemudian ada tahapan LHA, itu menerima LHA, penyusunan rencana aksi atau RTL, lalu melaksanakan, melaporkan, pemantauan, dan yang terakhir itu statusnya. Jadi TLH ini selesai itu telah direkomendasi setelah sepenuhnya digunakan. Lalu ada konsep dasar SPJ. Nah, SPJ itu apa sih, pentingkah SPJ? Nah, SPJ itu adalah surat pertanggungjawaban dan pengarsipan dokumen merupakan salah satu bagian terpenting dalam tata kelola keuangan yang baik di organisasi publik maupun swasta. SPJ bukan sekadar lembaran administratif yang menjadi syarat pencairan dana. SPJ juga sebagai bukti penggunaan anggaran, alat akuntabilitas, dan sumber utama untuk audit evaluasi program serta transparansi publik. Pengarsipan dokumen yang rapi, sistematis, dan dapat diakses memastikan bahwa transaksi tersedia yang saat dibutuhkan, mengurangi risiko loss of evidence, dan mempercepat proses penanganan temuan audit. Faktanya masih terdapat yang tidak lengkap, lampiran hilang, dan bukti pembayaran yang tidak direkomendasikan sesuai standar. Dan pengarsipan yang tercecer antar format fisik dan digital, hasilnya keterlambatan pertanggungjawaban, sanggahan audit, denda administrasi, atau bahkan temuan penyalahgunaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu syarat pengelolaan sumber dana itu memiliki syarat penggunaan yang berbeda. Nah, contohnya itu hibah donor mungkin mewajibkan bukti pengeluaran yang lebih rinci dan audit khusus. Oleh karena itu, SPJ harus menyesuaikan dengan ketentuan sumber dana. Kemudian, batas waktu dan ketentuan pelaporan waktu pembuatan SPJ mengakibatkan penundaan. Terus ada batas waktunya juga, ketentuan pelaporan, dan kemudian standar akuntansi seperti PSAK dan PSAP. Kemudian ada dokumen pajak juga, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian teknik audit dalam pemeriksaan SPJ itu ada vouching, tracing, konfirmasi sederhana, dan analisis sederhana. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.